Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal akar dan pangkat untuk kelas 9. Kita lihat soal yang pertama, yaitu soal pertama adalah hasil dari 2 pangkat 6 adalah, nah kalau misalkan kalian menemukan soal yang seperti ini, langkah pertama kita langkah pertama adalah cara jawabnya. Kalau misalkan 2 pangkat 6 itu artinya 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Jadi sebanyak n faktor. Ini ke sini aja 4, lalu ke sini 8, lalu ke sini 16, 32 dan 64. Maka ini hasilnya adalah 64. Nah, berarti ini jawabannya C. Soal yang kedua, kalau misalkan dalam dipangkatkan 5 lalu dinegatifkan, ini sebetulnya sama saja cara pengerjaannya. Negatif 2/5 pangkatkan 5, artinya yang negatif 2/5 ini dikalikan sebanyak 5 kali. Ini baru 3, lalu yang ini 4, lalu yang ini 5. Nah, berarti negatif kali negatif kan positif nih. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Maka ini hasilnya negatif. Lalu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini kan 4, 8 dengan 2, 16 kali 2, 32. Dan yang bawahnya ini 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 adalah 3120. Berarti jawabannya yang negatif yang ini, yang D. Lanjut. Nah, kalau misalkan kalian menemukan soal yang seperti ini, 3 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 7. Kalau sesuai sifat, berarti ini 3, 2-nya tambah 7, yang artinya 3 pangkat 9. Berarti ini 3 pangkat 9. 0,4 pangkat 7 kali 0,4 pangkat 5. Ini kalau misalkan sesuai sifat, dikali 0,4. Kalau misalkan sesuai sifat, berarti 0,4, 7 ini ditambah dengan negatif 5. Maka ini jadinya 7 positif kali negatif kan negatif. Berarti 0,4, 7 kurang 5 berarti jadi 2. Yang B jawabannya. Kalau misalkan kalian menemukan soal yang seperti ini, kita kerjakan, kita tulis kali 1/5 pangkat 7
kali 1/5 pangkat negatif 5. Kita kerjakan sesuai sifat aja. Berarti 1/5 yang ini berarti pangkat negatif 2. Karena dikali berarti ini dijumlah 7 jumlah dengan negatif 5. Berarti ini 1/5 negatif 2 tambah 7 berarti 5 ditambah negatif 5 berarti jadi 0. Kalau misalkan pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, gimana kalau misalkan pembagian pangkat? Pembagian pangkat kalau misalkan sesuai sifat, ini berarti pangkatnya dikurangi 5 kurangi 2. Ini berarti jadi 3 pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Soalnya kalau misalkan ada soal yang seperti ini kita tulis lagi, kita ngikutin sesuai sifat. Kalau sesuai sifat berarti yang A dengan A lagi berhubung dibagi berarti ini dikurangi 7. Kalau B berarti karena tidak ada pangkat berarti dikurangi dengan 1. 2 kurangi 7 berarti negatif 5. 3 kurangi 1 berarti 2. Nah, jawabannya. Ataupun kalian bisa melanjutkan lagi pengerjaannya kalau misalkan berbentuk esai ini berhubung kalau ngikutin sifat, kalau pangkat negatif posisinya jadi ke bawah. Kalau misalkan kalian menemukan soal yang seperti ini, P pangkat 2 Q dibagi PQ pangkat 3. Berarti ini P pangkat negatif 2, karena dibagi berarti dikurangi. Kalau tidak ada pangkatnya berarti dia pangkat 1. Q-nya pangkat 1 kurangi 3. Maka P-nya ini jadi negatif 3. Q-nya itu jadi negatif 2. Berarti yang ini jawabannya, yang A. Atau kalian bisa melanjutkan lagi. Ini jadi 1 berhubung negatif dua-duanya, maka posisinya bisa ke bawah. Nah, kalau misalkan kalian menemukan soal yang seperti ini, sesuai sifat, kalau ada pangkat dipangkatkan, berarti si pangkatnya itu dikalikan 3 kali 2, maka 5 pangkat 6. Kalau misalkan kalian menemukan soal yang seperti ini, A pangkat 3, A pangkat 2 dipangkatkan 5, karena di dalamnya sama-sama A, ini kalian bisa menuliskan A pangkat 3 tambah 2 dipangkatkan 5. Kalau misalkan 3 tambah 2 berarti pangkat 5, pangkatkan 5. A pangkat 25 yang dijawabnya. Kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, pengerjaannya ini patokannya harus ingat-ingat sifatnya. Berarti yang pertama ini 4 pangkat 3 P pangkat negatif 2 kali 3 Q 5 kali 3. Ini kalau tidak ada pangkat kan pangkat 1 ya, kalikan. Berarti 4 pangkat 3 kemudian ini P nya ini
beri pangkat negatif 6, Q-nya pangkat 15. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau kalian mau melanjutkan, bisa seperti ini. Q pangkat 15 per P pangkat 6. Nah, kalau misalkan kalian menemukan soal yang seperti ini bisa saja kalau misalkan sesuai sifat, berarti kan 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Nanti hasilnya pun akan sama kayak misal 3 kali 5 itu kan 15 ya. Ini dipangkatkan 4. Nanti hasilnya sama kayak 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Berarti kalau yang 15 ini jawabannya. Nah, kalau misalkan kalian menemukan soal yang seperti ini, cara pengerjaannya kita mengikuti sifat, berarti 9 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Ada tidak? Nah, yang A jawabannya. Nah, kalau misalkan kalian menemukan soal yang seperti ini, 2 pangkat 5 pangkatkan negatif 1, lalu pangkatkan lagi 4, berarti 2 per 5 pangkatkan negatif 1 kali 4, berarti 2 per 5 pangkat, ini harus pakai kurung, negatif 4 yang di jawabannya. Atau kalau misalkan kalian pengen melanjutkan, bisa ditukar 5 per 2, ini pangkat 4, jadi balik, tandanya jadi positif. Kalau misalkan kalian menemukan soal yang seperti ini, pengerjaannya 2 pangkat 3, berarti kalau ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. 2 per 5 ini berarti pangkat 6. Lalu lanjutannya lalu lanjutannya 2 pangkat 6, 5 pangkat 6, berarti jawabannya yang ada negatif yang D. Nah, kalau kalian menemukan soalnya seperti ini, bentuk akar dari 5 pangkat 4 per 3. Bentuk umumnya kalau akar itu dia 5 pangkat 4 akarnya 3, berarti yang A jawabannya. Bentuk akar dari 1 per 2 akar pangkat 5 per 2, berarti 1 per 2 diakarkan pangkat 5 akarnya 2. Kalau misalkan pangkat 2 biasanya tidak ditulis, jadi cukup menulis pangkat 5 saja. Kalau ini berarti jawabannya yang A. Bentuk pangkat dari 3 pangkat 6 diakarkan 5. 3 pangkat 6 akarkan 5, berarti 3 pangkat 6 per 5, berarti yang A jawabannya. Bentuk pangkat dari akar 0,2 pangkat 5 ini bisa ditulis 5 per 2, karena pangkat yang di sini ini tidak ditulis, berarti pangkatnya 2. Yang C jawabannya. Hitung hasil kali
Nah, ini berhubung sama-sama akar, berarti 3 kali 5 bisa didapat akar 15. Hasil dari 13 kali 7 berarti akar dari 91. Hasil dari 6, akar 6 kali akar 11. Berarti 6 kali 11 sama dengan akar 66. Hasil dari 6 dibagi 3. 6 bagi 3 kan 2 ya. Hasil dari akar 35 dibagi dengan akar 5. Berarti ia dapat akar 7. C jawab. Kalau misalkan akar 150 dibagi 30, berarti dia dapat akar 5. Yang D jawabannya. Bentuk sederhana dari akar 12. Akar 12 itu sama halnya dengan 4 dikali 3. Sedangkan akar 4 kali akar 3, akar 4 itu 2 dikali dengan akar 3. Maka jadi 2 akar 3. Yang A. Bentuk sederhana dari akar 45. Akar 45 itu sama halnya 9 dikali 5. Berarti ini akar 9 kali akar 5, dan akar 9 itu 3 kali akar 5. Maka 3 akar 5. Akar 72 sama halnya dengan 36 dikali 2. Akar 3. Akar 36 kita kali dengan akar 2. Berarti akar 36 6 kali akar 2, maka jadi 6 akar 2. Akar 80 itu sama halnya 16 kali 5. Berarti akar 16 kali akar 5. Akar 16 itu 4 dikali akar 5. Maka jadi 4 akar 5. Akar 200 itu sama halnya dengan 100 kali 2. Berarti akar 100 dikali dengan akar 2. Kalau akar 100 itu kan 10 kali dengan akar 2, maka jadi 10 akar 2. Hasil dari 7 akar 2 ditambah dengan 4 akar 2. Ini berhubung sama-sama akar 2, berarti nulisnya bisa 7 tambah 4 diakarkan 2. Maka 7 tambah 4 itu 11 akar 2. Akar 75 dikurangi 4 akar 3. Akar 75 itu sama halnya 25 dikali 3. Ini berarti masih tetap 4 akar 3. Maka akar 25 kita kali dengan akar 3 dikurangi 4 akar 3. Akar 25 itu 5 kali dengan akar 3 dikurangi 4 akar 3. Berarti ini 5 akar 3 kurangi 4 akar 3. Ini bisa saja ditulis dalam kurung 5 kurangi 4 diakarkan 3. Kalau 5 kurangi 4 kan 1 ya. Akar 3. Kalau 1 biasanya tidak harus ditulis. Berarti ini jawabannya A. Hasil dari 2 akar 5 kurangi 4 akar 2 ditambah 6 akar 5 kurangi 3 akar 2. Ini sama halnya kita kelompokkan yang akar 5 kita jumlahkan dengan 6, 2 dengan 6, lalu
Untuk yang akar 2 ini 4 dengan negatif 3 akar 2. Ini kenapa dijumlah? Karena kan kita ambilnya 4-nya udah di dalam nih positif, negatif. 2 dengan 6 berarti jadi 8 akar 5, ditambahkan dengan negatif 4 kurangi 3 berarti jadi 7 akar 2. Ini positif dengan negatif, penulisannya bisa menjadi kayak gini, 7 akar 2. Berarti jawabannya yang B. Akar 32 hasil ditambahkan 50 dikurangi 2 akar 18. Akar 32 itu sama halnya dengan 16 dikali 2. Dan akar 50 25 kali 2. Kemudian untuk akar 18 9 kali 2. Ini prosesnya. Akar 16 kita kalikan dengan akar 2. Akar 25 kalikan dengan akar 2. 2 akar 9 ini dikali dengan akar 2. Akar 16 berarti kan 4 kali akar 2. 25 itu 5 akar 2 dikurangi 2 kali 3 akar 2. 2 kali. Selanjutnya 4 akar 2 ditambah dengan 5 akar 2. 2 kali 3 kan jadi 6. 6 akar 2. Ini penulisannya bisa menjadi dalam kurung 4 tambah 5 kurangi 6 akar 2. 4 tambah 5 9. 9 kurangi 6 berarti jadi 3 akar 2. Yang ini jawabannya. Bentuk rasional dari 4 per akar 8. Kalau rasional kita kalikan yang bawahnya, yang akarnya. Berarti ini jadi 4 akar 8 per akar 8 kali akar 8. 8 kali 8. Ini bisa jadi 4 akar 8 per 64. Lalu 4 akar 8 per 8. Kalau sampai situ jawabannya ini. Atau kalian bisa melanjutkan, karena 8 itu sama halnya dengan 4 dikali 2 per 8, maka ini bisa menjadi 4 kali akar 4 ini dikali 2 akar dari 2 ini per 8. Ini 4 akar 4 itu kan 2 kali akar 2 per 8. 4 kali 2 kan 8 ya, kali akar 2. Dan kalau 8 bagi 8 itu kan jadi 1 nih. Maka hasil akhirnya sama halnya dengan akar 2. Ini sama hasilnya. Bentuk rasional dari 6 per 4 akar 3. Ini berarti masih tetap dikali dengan penyebutnya. Ini 6 kali 4 akar 3 per 4 akar 3 dikali dengan 4 akar 3. 6 kali 4 itu kan 24 nih akar 3. Kalau 4 dengan 4, 4 kali 4 kan 16. Yang dalam kurungnya 3 kali 3 kan 9. Sehingga 24 akar 3 per 16 dikali 3. Akar 9 kan 3. Maka 24 akar 3 ini per 16 kali 3 itu kan
Ini 48 ya. Nah, ternyata di sini tidak ada. Berarti jawab. Kita bisa lanjutkan. 24 akar 3 per 48 itu kita sederhanakan, sama halnya kalau misalkan 48 bagi 24 kan ini sama halnya 1/2 akar 3 ya. Nah, ini jawaban yang sebetulnya. Bentuk rasional dari 5/4 kurangi 6. Ini kalau misalkan bentuk rasional di bawahnya negatif, berarti ini berubah jadi positif. 4 tambah akar 6. Ini 5 dalam kurung 4 tambah akar 6 per ini 4 dikurangi akar 6, dia 4 tambah akar 6. Ini sama halnya 5 4 tambah akar 6 per ini, kalau misalkan bentuknya kayak gini, kalau sesuai sifat langsung saja awal dengan awal, akhir dengan akhir, karena kan ini positif dan negatif, pasti tengah-tengahnya jadi 0. 16 kurangi akar 6 kali akar 6 berarti kan akar 36. 5 4 tambah akar 6, lalu ini 16 dikurangi akar 36 kan. Maka ini 5 kali dalam kurung 4 akar 6 per 10. Ini tidak ada, harusnya ini positif nih. Kalau itu positif jawabannya A. Atau ini kalian bisa melanjutkan, 5 kali 4 itu kan 20 ya. 5 kali akar 6 berarti 5 akar 6 per 10. Atau mau disederhanakan bisa, berarti kalau misalkan disederhanakan, ini kan dibagi 5 ya, ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 4, berarti ini 4 tambah akar 6 per 2. Ini nggak bisa disederhanakan karena di sini nggak ada angkanya. Bentuk rasional dari 2/3 tambah akar 2. Ini dikalikan 3. Kalau rasional berarti kan berubah jadi dikurang, awalnya positif, per 2, berarti ini 3 dikurangi akar 2. Ini penulisannya 2, 3 dikurangi akar 2 per 3 tambah akar 2. Ini 3 kurangi akar 2. Maka ini penulisannya bisa jadi 3 kurangi akar 2 per, kalau positif dan negatif, ini bisa sesuai rumus. 3 kali 3 kan 9, 2 kali 2 ini berarti jadi akar 4. Maka 2, ini 3 kurangi akar 2, ini 9 kurangi 2. 2 dalam kurung 3 kurangi akar 2, 9 kurangi 2 kan 7 ya. Dan ini pun tidak ada jawabannya. Harusnya yang ini bukan 11, tapi harusnya 7. Atau kalian pun bisa melanjutkan, ini 2, 3 kurangi akar 2, kita tulis ulang, per 7. Kalau 2 kali 3 itu kan 6, 2 kali akar 2 berarti 2 akar 2 per
7. Ini lanjutannya. Bentuk rasional dari 7 per akar 3 tambah akar 2. Ini dikalikan akar 3 dikurangi akar 2 per akar 3 kurangi akar 2. Berarti ini jadi 7 akar 3 kurangi akar 2 per ini akar 3 tambah akar 2 dalam kurung akar 3 dikurangi akar 2. Maka 7 akar 3 kurangi akar 2, positif dan negatif angkanya sama, ini bisa dilakukan sesuai sifat. Ini akar 9 dikurangi dengan akar 4. 7 akar 3 kurangi akar 2, akar 9 itu kan 3, kurangi akar 4 itu kan 2. Maka 7 akar 3 kurangi akar 2 per 3 kurangi 2 kan 1. Berarti yang ini jawabannya. Atau kalian pun bisa melanjutkan pengerjaannya. 7 akar 3 kurangi akar 2 per 1. Penulisannya bisa seperti ini. 7 kali akar 3 berarti kan 7 akar 3 kurangi 7 akar 2. Satunya tidak harus ditulis. Bentuk rasional dari 4 per akar 5 kurangi akar 7. Berarti akar 5 ditambah akar 7 per akar 5 tambah dengan akar 7. Ini 4 dalam kurung akar 5 tambah akar 7. Ini berarti akar 5 kurangi akar 7, akar 5 tambah akar 7. Ini menjadi 4 akar 5 tambah akar 7. Ini bisa dilakukan pengerjaannya sesuai sifat. Akar 5 berarti jadi akar 25, akar 7 berarti akar 49. Ini 4 akar 5 tambah dengan akar 7 per akar 25 itu kan 5 kurangi akar 49 berarti kan 7. Ini maka 4 akar 5 ditambah dengan akar 7, lalu 5 kurangi 7 kan negatif 2. Berarti kalau hanya sampai situ jawabannya yang B. Atau kalau misalkan bisa juga kalian melanjutkan. Ini kita tulis 4 akar 5 tambah dengan akar 2, atau kita bisa melanjutkan akar 5 tambah dengan akar 2 per negatif 2. Ya, ini kan bisa jadi 4 dibagi 2 kan jadi negatif 1 ya. Ini negatif 1 akar 5 tambah dengan akar 2. Berarti negatif kalikan akar 5 berarti jadi negatif akar 5. Yang ini jadi negatif akar 2. Nah, ini lanjutannya.